yang cerita itu nggak pernah Jangan lari ketemu. ke sana dulu, jangan lari ke sana Loh, dulu. kok takut kamu Fokus ditanya ke itu? pertanyaannya. Kamu kok takut ditanya itu? Bukan sama-sama menjawab kita. Sama-sama menjawab ya. Anda sudah menjawab. Giliran saya yang menjawab nih. Kenapa saya Silakan. percaya Al-Quran itu firman Tuhan? Oke, pertama, syarat untuk disebut firman Tuhan, kitab suci itu harus bisa memvalidasi dirinya sendiri. Bisa membenarkan dirinya sendiri. Waktu aku jalan-jalan ke Madinah, tidak lupa mampir tempat onta. Kulihatlah di sana orang jualan, mereka jualan kencing onta. Silakan, apa yang mau Anda bahas? Iya, sesuai tema aja terserah. Iya, Kristen atau Islam yang benar. Tapi jangan klaim loh, jangan klaim. Kita harus membuktikan itu. Silakan. Betul, nggak boleh klaim ya. Ya, nggak boleh Nah, mengklaim. tentu pertama-tama sekali untuk mengetahui Kristen apa Islam yang benar itu harus kembali kepada kitab suci itu sendiri. Betul. Yang kedua, konsep ketuhanannya. Betul. Sudah menjadi rahasia umum dalam kekristenan, kitab sucinya itu banyak. Meskipun yang diakui itu hanya 4, pada hakikatnya kitab sucinya banyak sekali, sebanyak penulisnya. Lalu apa alasannya yang asli itu hanya ada 4, yang lain dikatakan apokrifa? Baik. Apa dasarnya? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Satu-satu, ketuhanan. Bang. Sebentar, Kalau membahas sesuatu itu kita kelarin satu, Bang. Jangan 2, 1 aja belum. Kok udah kedua, ketiga, keempat, Bang. Satu-satu. Kalau bahas itu 1 kelar, baru 2 gitu loh. Setuju nggak? Iya. Oke, masalah Anda mengatakan kenapa yang dipilih itu hanya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi gini, Bang. Jadi, Bang, kriteria itu ditentukan atau disortir dengan 3 hukum pada waktu itu. Pertama, Injil-Injil tersebut harus apostolik. Apa sih arti apostolik? Apostolik itu berasal dari para rasul. Harus apostolik. Kemudian yang kedua, dia itu harus ortodoks. Pengajarannya di dalamnya itu harus pengajaran-pengajaran yang ortodoks. Terus yang ketiga, dia itu harus memenuhi syarat lagi, dia harus am atau Katolik. Katolik di sini bukan Katolik Roma ya. Katolik itu artinya dia umum atau am. Jadi misalnya nih, di gereja sana itu ada, di gereja sana ada, di sana ada. Jadi udah dipakai semua, umum dia. Nah, jadi harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Nah, karena ada banyak, Bang, Injil-Injil yang lain. Injil-Injil yang dia itu pengajarannya tidak ortodoks, tidak berasal dari para rasul, dan juga dia tidak am atau tidak Katolik. Contoh, saya kasih contoh. Ada Injil, ya, Injil masa kanak-kanak Yesus. Nah, di dalam Injil tersebut dikatakan bahwa ketika Yesus itu masih kecil, dia itu membuat burung-burung dari tanah liat, dibikin burung-burung. Lalu ditiup, jadilah dia burung. Lalu burung-burung itu terbang. Kayak orang-orang iseng gitu loh. Nah, Injil-Injil seperti ini tuh banyak, Bang, dulu. Bukan cuman itu. Ada banyak Injil-Injil yang lain. Contoh misalnya. Misal nih. Yesus pada waktu itu mendatangi sebuah gua. Ada gua didatangi oleh Yesus. Di dalam Injil masa kanak-kanak Yesus itu. Kemudian di situ ada ular naga. Wah, dia kalahkan ular naganya itu. Persis kayak film anu. Inilah yang saya bilang dengan dongeng-dongeng atau Injil-Injil yang berisi informasi-informasi fiktif. Tapi Injil-Injil tersebut nggak dibakar sama orang Kristen, nggak. Dibiarin ada sebagai pelajaran. Tetapi itu memang tidak diyakini sebagai informasi-informasi yang benar. Karena begini, Bang. Setiap tokoh-tokoh besar itu memang mengalami yang namanya distorsi. Ketika dia itu diceritakan ulang dan ulang, itu mengalami yang namanya penambahan-penambahan yang sebenarnya tidak benar. Seperti itu, Bang. Nah, jangan Anda pikir, sedikit. Jangan Anda pikir itu hanya terjadi kepada tokoh besar Yesus. Bang, kita punya tokoh besar. Negara kita ini punya tokoh besar namanya Bung Karno.
Tahu nggak Anda, seiring berjalannya waktu, orang itu nambah-nambahin cerita tentang Bung Karno. Contoh, Bung Karno itu katanya memiliki emas batangan yang jumlahnya banyak tersimpan di dalam gunung-gunung katanya. Itu adalah informasi-informasi fiktif yang dimunculkan belakangan. Itu terjadi ke setiap tokoh besar, Bang. Dan itu juga jangan Anda salah, itu terjadi juga kepada Muhammad. Di dalam sejarah umat Islam, ada banyak sekali informasi-informasi tentang Muhammad yang ternyata diketahui belakangan itu tidak valid. Makanya disebut sebagai hadis-hadis palsu, hadis-hadis doif, yang sesungguhnya Muhammad tidak pernah ngomong gitu. Kita jujur-jujuran, Bang. Betul nggak yang saya bilang? Iya, ada benarnya, ada benarnya. Iya. Jadi makanya Bang, kita punya yang namanya kriteria untuk menentukan mana informasi yang betul. Makanya terpilihlah 4 Injil itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu jawaban saya, Bang. Iya. Injil itu banyak. Berapa banyaknya? Sebanyak penulisnya. Untuk memilah mana yang asli, mana yang palsu, yang memilahnya itu orang yang datangnya belakangan. Ya masa yang mau datangnya depan, Bang? Gimana? Ya, betul. Tidak mungkin orang yang datangnya depan, tapi belakangan. Nah, selisih selang waktunya itu sangat jauh sekali, puluhan tahun. Tidak ada kepastian bahwa Injil yang diakui asli dan dituduh apokrifa itu benar, nggak ada kepastian. Kriteria yang Anda sebutkan tadi, bagi saya itu tidak menjamin bahwa Injil yang diterima sekarang ini benar asli. Bukankah sebagian yang dianggap apokrifa itu adalah Injil-Injil yang ditulis oleh muridnya Yesus langsung? Sementara Injil-Injil yang ditulis oleh Matius, Lukas, Markus, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus. Lalu bagaimana kita memvalidasi bahwa tulisannya itu memang benar? Baik, saya jawab ya Bang ya. Oke Bang, ya. Ini yang disebut dengan for the sake of argument. Ya, saya memasrahkan diri dulu untuk sementara waktu untuk ngikuti narasimu. Anggaplah bahwa apa kriteria-kriteria yang saya sebutkan dari tadi itu membuat Anda pesimis. Saya mau tanya sama Anda. Saya mau tanya sama Anda. Lalu Anda menggunakan Al-Quran sebagai sumber rujukan tentang Yesus? Enggak harus begitu, enggak. No. Sebentar, Bang. Kita ini kan mencari the historical Jesus. Mencari tokoh Yesus yang benar-benar historis. Apa yang betul-betul dikatakan oleh Yesus, apa yang betul-betul dikerjakan oleh Yesus, itu kan yang mau kita cari kan? Lalu Anda pesimis. Anda pesimis ini. Saya tidak pasti, mau siapapun yang menggunakan akalnya pasti pesimis. Makanya saya bilang, saya ngikutin Anda dulu nih. Saya ngikutin Anda. Anggaplah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini tidak memberikan informasi yang akurat tentang apa yang sesungguhnya diucapkan Yesus dan dikerjakan Yesus. Sekarang saya mau nanya sama Anda. Lalu, yang mau Anda jadikan sumber rujukan tentang Yesus itu adalah Al-Quran? Tentu saja bagi Kristen enggak seperti itu. Enggak, bagi Anda loh. Maksud saya inilah Anda ini enggak bertanggung jawab. Sebentar, Bang, Anda mengatakan bahwa kitab keempat Injil tersebut tidaklah greget begitu digunakan sebagai sumber rujukan. Lalu Anda sebagai Muslim ingin menggunakan Al-Quran sebagai rujukan? Enggak harus seperti itu. Ya berarti Anda bukan seorang Muslim kalau begitu. Maksud saya begini, saya ingin mendapat jawaban Anda tentang status Injil ini. Injil yang Anda anggap sebagai asli. Sementara yang lainnya Anda anggap apokrifa, palsu. Tadi kan sudah saya utarakan, Bang. Iya, jadi Bang, itu dia yang ingin saya bantah. Tapi oke lah, kita tinggalkan saja itu. Kalau jangan dulu sampai selesai dulu. Anda ini melemparkan satu syubhat, Anda melemparkan satu permasalahan tanpa sebuah jawaban. Kalau karena kriteria yang Anda sebutkan tadi itu nggak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memastikan bahwa makanya itu memang Bang, asli. Anda ngerti nggak arti for the sake of argument? Tahu nggak artinya? Enggak. Begini loh Bang, anggaplah apa yang Anda katakan itu benar. Untuk sementara waktu, saya ngikutin kemauan Anda nih. Anggaplah bahwa yang Anda katakan itu benar.
Lalu sekarang untuk mencari sumber rujukan tentang sesungguhnya Yesus ngomong apa dan sesungguhnya Yesus mengerjakan apa, lalu kita harus pakai apa? Kumpulkan semua Injil-Injil yang dianggap apokrifa itu. Berarti Jangan Al-Quran nggak ditolak berguna? mentah-mentah. Sebentar, Al-Quran berguna nggak untuk merekonstruksi? Berguna juga. Adakan perbandingan. Baik, Adakan baik. perbandingan. Saya gunakan Injil-Injil- logika Anda. Sebentar. Sedikit bang, tenang, Bang, begini. Anda mengatakan bahwa Anda pesimis menggunakan keempat Injil tersebut karena sudah terlalu lama, sudah puluhan tahun dari peristiwa terjadinya Yesus Ya. berbicara dan Yesus Ya. berbuat. Betul. Bagaimana, mau ditaruh mana mukamu ketika kamu katakan kalau Injil Matius, Markus, Lukas saja sudah terlalu lama dijadikan, sudah menjadi sumber rujukan yang terlalu lama dari peristiwa yang terjadi, Anda permasalahkan bagaimana dengan Al-Quran yang 700 tahun kemudian? Ini yang saya bilang, Bang, ini yang saya bilang, kalian ini teman-teman, sifat kalian itu buruk sekali, buruk. Kenapa gini? Contoh ya, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini ditulis puluhan tahun setelah peristiwa Yesus ngomong apa dan Yesus berbuat apa. Maka informasi ini tidak bisa diterima. Informasi yang diterima adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini menceritakan 700 tahun setelah peristiwa terjadi Yesus ngomong apa dan Yesus berbuat apa. Makanya saya bilang, Bang, kalian ini gendeng dan tidak waras lagi. Jadi begini. Bang, kalian ini memang gendeng dan gak waras lagi, Bang. Gak waras lagi. Sebentar, Al-Quran ini kami yakini datangnya dari Allah, dari Tuhannya Yesus. Nah ini kalau udah kayak begini udah susah. Oke. Iya berat kalau udah begini, Bang. Oke. Makanya, Bang, tenang. Memang kalian ini kalau dalam pengadilan, gini, Bang. Seandainya, makanya kalau orang Islam jadi hakim dan dia menjadi hakim berdasarkan pemikiran orang Islam, bubar negara ini, Bang. Saya kasih contoh. Ini saya jadi hakim nih, sebentar. Anda menjadi hakim dan Anda ingin menerapkan ajaran Islam. Edis. Ya. Dari mana kamu tahu bahwasanya si Anu itu mencuri? Saya saksi mata, Pak. Oh, nggak bisa seperti itu dalam agama Islam, nggak bisa. Terus yang diterima harus dari wahyu, Bang. Harus wahyu dari Allah. Bagaimana mungkin Anda menggunakan kriteria seperti itu? Analoginya nggak pas ya, Loh, tadi Anda katakan Al-Quran betul. Yang diinformasikan oleh Al-Quran betul karena yang diinformasikan adalah wahyu, kan gitu? Enggak, maksud saya begini. Kami meyakini Al-Quran itu benar karena datangnya dari Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak benar. Barusan tadi kita bilang, Bang, jangan self juga adalah barusan Tuhan tadi yang kita benar. bilang jangan self proclaim. Jangan klaim Oke. sepihak. Kalau klaim sepihak, Oke. Bang Lia Eden juga bilang kitabnya dari Tuhan. Ini Oke, diskusi macam oke. apa? Kalau begitu saya ingin tanya, apakah Injil yang 4 itu firman Tuhan apa bukan? Baik. Injil yang 4 itu belum saya jawab, Bang. Tenang, Bang. Injil yang 4 itu adalah keterangan dari para saksi mata tentang apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, apakah itu firman Tuhan? Artinya Ya iya. bukan firman Tuhan. Apakah itu firman Tuhan? Ya iya. Karena apa? Karena apa yang diajarkan, yang dikerjakan, yang dikatakan oleh Yesus itu kami anggap itu adalah firman Tuhan. Karena Yesus sendiri adalah sang firman yang menjadi manusia. Makanya apa yang diajarkan, apa yang diajarkan itu didengar oleh para saksi mata, kemudian ditulis, dibukukan supaya apa? Supaya generasi-generasi selanjutnya itu bisa tahu apa yang benar-benar diucapkan oleh Yesus dan apa yang benar-benar dikerjakan oleh Yesus. Iya, oke. Tahu nggak firman Tuhan itu apa? Kenapa disebut firman Tuhan? Bang, kita punya kriteria yang berbeda tentang firman Tuhan, Bang. Jadi itu tidak bisa kita diskusikan. Nggak boleh berbeda. Bang. Nggak boleh berbeda karena kita menggunakan kata yang sama, firman Tuhan, perkataan Tuhan, ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Siapa Tuhannya? Selain daripada ucapan yang keluar dari mulut Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Yang dimaksud dengan firman Tuhan adalah ucapan Tuhan, perkataan Tuhan, kata yang keluar dari mulut Tuhan. Selain siapa daripada Tuhan di situ? ucapan kata yang Siapa keluar Tuhan dari di mulut situ? Tuhan,
Kalau Anda memahami, oke lah, Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Oke. Dan ucapan Yesus itu adalah Berarti kalau ada Tuhan. kitab, sebentar, kalau ada kitab yang berisi perkataan Allah, kami anggap firman Tuhan nggak itu? Enggak. Iya, memang beda. Jadi nggak usah ke situ, Bang. Kalau ke situ nanti kita debat. dulu. Tenang, Bang. Tenang dulu, Bang. Iya, saya tenang, Diskusi yang saya tenang. bagus. Gini loh. Baik. Ucapan Yesus itu kami terima sebagai firman Tuhan. Sedangkan kalian tidak Masalahnya dalam Injil Bang, tenang dulu, Bang. Tenang dulu, tenang. Tidak, iya, saya tenang. Kapan saya ngomong bahwa semua isi Injil itu ucapan Yesus? Saya nggak pernah ngomong Artinya begitu. tidak semua. Ya memang tidak ayat yang ada semua. dalam Injil itu firman Tuhan. Ya memang tidak semua, Bang, karena Oke, kata-kata itu menceritakan. Contoh. Ya. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, ini perkataan Lukas kepada Theophilus. Theophilus yang mulia. Setelah aku menyelidiki peristiwa yang terjadi dengan seksama dari para saksi mata, kemudian aku putuskan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Ini kan ucapan daripada Lukas. Ya, artinya dia bukan firman Tuhan. Ya ucapan dari Lukas itu ya pengenalan lah, gimana kamu itu? Artinya dia bukan firman Tuhan. Karena yang dimaksud dengan firman Tuhan yang kamu maksud firman Tuhan di situ apa? Yang kamu maksud dengan firman Tuhan itu apa sebenarnya? Ucapan Yesus. Apapun yang ada maksud itu, yang namanya firman Tuhan, siapapun Tuhan itu, yang namanya firman Tuhan adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ya sudah. Selain perkataan yang bukan keluar dari mulut Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Baik, kita tes sekarang. Kita ke Al-Quran Al-Quran. itu aja. Baik, kita ke Al-Quran sekarang. Baik ya. Ketika kita membuka buku pertama di dalam Al-Quran, itu tertulis Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang lagi pemurah, lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke? Ya. Pertanyaan saya kepada Anda. Itu yang ngomong siapa? Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Yang ngomong itu siapa yang ngomong itu? Dalam teologi Islam, Tuhan itu tidak berbicara. Yang Tuhan ngomong menyampaikan pesannya. Yang ngomong siapa yang ngomong? Nggak ada yang ngomong di situ. Ya berarti makanya saya bilang kitab kalian itu udah nggak jelas. Bang, kalau misalnya kita bedah ini secara ilmiah, Bang, kalian itu kebanyakan berdogma. Bang, tadi saya sudah bilang ya, Bang ya. Nih, kita buka nih. Saya jelaskan dulu. Tenang, sebentar. Kita buka Injil Lukas ya. Theophilus yang mulia. Ini kan udah jelas-jelas ini. Ada orang menulis kepada Theophilus. Ya, artinya dia bukan firman Tuhan. Setelah aku menyelidiki dengan seksama, berarti ada kata aku. Berarti ini adalah sebuah buku yang ditulis untuk Theophilus. Tentang apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dari mana peristiwa itu didapatkan? Dari para saksi mata dan pelayan firman. Sudah bisa dijelaskan kan? Jadi buku ini nggak jatuh dari langit, jatuh gitu. Makanya Bang, kami ini Bang, betul-betul menjelaskan ini secara ilmiah, betul-betul terjadi di alam nyata, tidak terjadi di alam goib. Nah sementara Al-Quran, kalau orang muslim suruh jelaskan, pasti semua goib semua. Sekarang saya tanya sama Anda. Karena namanya firman Tuhan. Tenang. Siapa? Bentar, tenang dulu. Tenang. Gini. Anda kalau udah ketakutan di bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah itu ada kata-kata begini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Pembaca Al-Quran yang ngomong itu. Pembaca Al-Quran kan setelah itu ditulis. Al-Quran yang ngomong itu. Iya, setelah itu ditulis. Al-Quran itu harus dibaca. Ketika Al-Quran sebentar. Tenang. Ini ketika mereka udah kesini udah mulai mumet. Dengar. Saya ihtilaful. Dengarkan. Sebelum kitab ini dibaca, kitab ini kan ditulis, betul nggak? Ya. Untuk pertama kalinya. Oke, untuk pertama kalinya. Ini siapa yang ngomong ini? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Siapa yang ngomong? Latar belakangnya dulu, Edis. Saya harus menjelaskan latar belakangnya dulu. Tidak bisa dijawab sekonyong-konyong menjawab seperti itu.
Jadi dalam teologi Islam, wahyu itu bukan berupa perkataan, tapi pesan Tuhan yang datang kepada yang dituju. Bukan berupa Jadi suara. siapa yang ngomong ihdinas siratal mustaqim? Al-Quran itu petunjuk, Edis. Jadi setiap udah mulai nih. setiap isi yang ada di dalamnya, itu makanya dibaca, kalau kita kaji, diulang lagi bacaannya. kalau kita bedah dengan kaca, gini aja Bang ya, taruh Al-Quran sama Bible sama Alkitab di sebuah meja kajian akademis, taruh di universitas. Kita tidak bahas agama di sini, kita nggak bahas dogma, kita buka. Maka akan disimpulkan Bang bahwa Al-Quran itu adalah sebuah buku yang ditulis dari orang yang tidak dikenal. Anonymous book. Buku anonimus. Oke. Sebuah doa. Oke, Tenang. dengar. Tenang dulu Bang. Belum Gantian selesai. ngomongnya. Tenang dulu. Gantian ngomongnya. Sebuah doa atau sebuah tulisan dari seseorang yang berdoa. Contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Berarti ini ada orang yang sedang berdoa kepada Allah. Siapa yang berdoa di sini? Seperti itu. Siapa yang berdoa di sini? Tidak diketahui siapa. Itu kesimpulan Anda. Ya udah, kalau Kesimpulan begitu, Anda oke, itu kalau salah. begitu secara logis, saya mau tanya sama Anda, ini doa nggak? Kenapa Anda terus yang bertanya? Tidak pernah saya menjawab. Gantian nih saya Tadi menjawab. Anda sudah Sebentar saja. tanya. Tadi Anda kan sudah tanya saya masalah Injil. Saya jelaskan nih. Saya jelaskan, Injil ini Bang, bukan buku jatuh dari langit. Injil ini ditulis, ada prosesnya, ada Memang, penjelasannya. Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit, tapi ditulis berdasarkan pemahaman, pemikiran, dan penelitian si penulisnya. Markus, Matius, Lukas. Terus maksud Tidak bisa kamu, dikatakan terus firman maksud Tuhan. kamu harus jatuh dari langit? Enggak juga. Al-Quran tidak jatuh dari langit. Ya udah, Al-Quran kalau itu begitu, turun secara berangsur-angsur. kalau begitu ini Al-Fatihah ini, Anda setuju nggak bahwa Al-Fatihah ini adalah sebuah doa? Itu doa, sebagian dari doa. Oke, doa. Itu Siapa doa, di sini? doa yang Untuk pertama diajarkan, kalinya, sebentar. Doa yang diajarkan Oke. Allah kepada para pembaca Al-Quran Ngarang. supaya diulangi dibaca, diulang dibaca. Ngarang. Salahnya di mana coba? Oke, di mana di sini ada ayat di sini bahwa ini adalah Allah yang ngajarin berdoa begini? Mana? Tidak harus ada tulisan seperti itu, Edis. Nah, itu namanya asumsi liar. Contoh. Kamu lagi jalan-jalan kaki di taman. Kamu ketemu secari kertas. Tulisannya begini. Kabulkanlah permintaanku ini. Amin. Ketemu kamu nih, kertas ini. Kabulkanlah permintaanku ini, amin. Ah, ini berarti doa ini. Oh, berarti ini Allah ini yang ngajarin dia ini berdoa. Ini Allah sedang mengajarkan seseorang untuk mengucapkan kabulkanlah ini. Nah, itu asumsi liarmu. Karena apa? Karena naskah itu sendiri tidak menjelaskan siapa di situ yang berdoa, siapa di situ yang ngajarin untuk mengucapkan itu. Makanya kamu ini ketika membaca Al-Quran, pasti kamu memasukkan sumber-sumber yang tidak disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri. Seandainya nih, asumsimu benar bahwa Allah mengajarkan kepada Muhammad untuk mengucapkan doa itu, pasti ayat itu dibuka dengan ayat seperti ini. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Itu baru bisa benar. Ini nggak jelas kok, tiba-tiba aja Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini yang ngomong? Oke. Gini, kamu Oke, ini gini, sebentar kamu dulu. ini Gantian, menggunakan gantian. standar gandamu. Gini loh, ketika kamu Gantian ngomongnya, ketika gantian. kamu menggunakan Gantian ngomongnya. standar, gini, ketika kamu menggunakan standar kepada kekristenan, itu berarti kan Lukas yang ngomong, betul? Lukas yang ngomong sama Theophilus, betul? Berarti kan bukan firman Tuhan. Ya memang itu karena Memang. ungkapan pembukaan. Itu ungkapan pembukaan. Baru dibaca selanjutnya, baru berisi Itu apa bukan yang firman diucapkan. Tuhan, Edis. Apa yang diucapkan Yang oleh namanya Yesus. firman Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama adalah kamu. ucapan. Siapa? Saya ikutin nih. Siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Itu pengajaran, itu ayat, itu wahyu yang Firman disampaikan siapa kepada itu? Nabi Muhammad. Siapa yang berfirman di situ? Allah yang berfirman. Allah minta Walaupun sama siapa? berfirman itu Allah tidak minta patut sama untuk siapa? Sebentar. dikatakan. Allah minta sama siapa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah ngomong sama siapa? Enggak seperti itu. Anda yang memahaminya seperti itu. Jadi wahyu itu dengar dulu, Edis. Gantian ngomongnya ya. Gantian.
Wahyu itu datang bukan seperti firman. Jadi wahyu itu datang berupa pesan yang cepat, isyarat yang cepat datang kepada orang yang dituju. Bukan dalam bentuk perkataan. Nah, ketika Al-Quran turun, itu masuk ke dalam kesadaran yang dituju. Kemudian dibaca, diabadikan melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebut dirinya itu petunjuk Edis, petunjuk ke jalan yang benar. Tapi oke lah, kita lanjut. Syarat untuk dikatakan bagaimana Anda meyakini bahwa kitab suci Anda itu benar, dan bagaimana kami umat Islam meyakini bahwa kitab suci kami itu benar. Bagaimana memastikan bahwa kitab suci Anda itu benar dari Tuhan, dan bagaimana kami memastikan kitab suci itu benar datangnya dari Allah? Bagaimana Anda memastikan Anda itu? ini membahas satu tema aja belum kelar, lari ke sana, lari ke sini. Biar jelas pembahasannya, Edis, karena Anda terlalu banyak harus saya akui bahwa kemampuan meracik bahasa Anda menjadi suatu bahan yang bisa ditertawakan memang ada. Kemampuan Anda di situ. Kemampuan Anda meracik setiap perkataannya menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan, itu kemampuan Anda, dan itu tidak dimiliki kebanyakan orang. Namamu itu saya jempol memang. Ikhtilaful. Namamu saja sudah ikhtilaf. Namamu saja sudah ikhtilaf. Inilah agama Islam ini, kerjaannya ikhtilaf. Ada ikhtilaf di antara para ulama, ikhtilaf. Coba jelasin dulu sama penonton apa arti ikhtilaf. Iya. Perdebatan orang-orang bodoh. Iya, jadi memang dalam agama Islam itu memang selalu terjadi perdebatan. Contoh, ini belum kamu jawab nih, Bedanya orang Kristen sama orang Islam kalau nyimpulkan gini, orang Kristen menyimpulkan karena tertulis di dalam Alkitab. Orang Islam bagaimana Anda meyakini tenang kalau dulu, Alkitab Anda itu benar? Dengar dulu ikhtilaful, biar saya selesaikan dulu. Okay. Orang Kristen menyimpulkan dari Alkitab apa yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Orang Islam menyimpulkan Al-Quran apa yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Contoh. Suatu kali, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, ajarkanlah kami berdoa sebagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis diajarkan untuk berdoa." Lalu kata Tuhan Yesus begini, "Jikalau engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bla 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 bla." Ingat, lihat tertulis ya di situ bahwa Yesus mengajarkan berdoa. Ketika saya buka Al-Fatihah, tenang. Ketika saya membuka Al-Fatihah, di situ tertulis, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nggak ada di situ. Itu baru kitab suci. Tidak ada di situ dikatakan bahwasanya Allah ngajarin Muhammad berdoa. Itu baru kitab suci. Nggak ada di situ dikatakan Muhammad. Nggak ada di situ dikatakan Muhammad diajarin berdoa. Mana di situ Muhammad diajarin berdoa? Karena kitab suci, karena Al-Quran itu bukan buat Muhammad saja, tapi semua manusia. Saya nggak mau ngomong itu. Awal muasalnya. Saya bicara asal muasalnya. Meskipun awal muasalnya itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Mana di situ Muhammad, Dol? Al-Quran itu buat seluruh manusia. Ikhtilaful. Di situ nggak ada Muhammad. Bahkan di situ nama Muhammad aja nggak ada. Di mana tidak ada Nabi Muhammad? Waktu kamu baca Al-Fatihah itu ada nggak di situ Muhammad? Enggak ada, dan tidak penting. Terus di mana di situ Muhammad? Terus kenapa kalian halu? Kenapa kalian berhayal bahwa itu adalah Muhammad diajarin berdoa? Siapa yang mengatakan begitu? Kamu yang menyimpulkan. Ya udah, siapa di situ yang diajarin berdoa? Semua manusia yang mau mengimani Al-Quran harus mengikuti. Maksud saya itu asal muasalnya. Nggak ada asal muasal. Ya makanya saya bilang buku nggak jelas. Makanya ikhtilaf. Bagaimana Anda dengar ya, memastikan? dengarkan Bagaimana saya. Anda meyakini suatu kitab suci itu benar beritanya atau salah? Bagaimana? Baik, pertama-tama harus dia sesuai dengan apa yang terjadi maksudnya dia sesuai dengan historical, sesuai. Kemudian kemudian dia harus berasal dari para saksi mata. Kemudian dia tidak harus terjadi, maksudnya dia terjadinya itu tidak jauh dari peristiwa itu diberitakan. Oke.
Nah, Itu kecuali, syarat yang Anda kemukakan ya. kecuali, Sebentar. Itu syarat yang Anda kemukakan untuk bisa disebut kitab suci. Nanti juga saya akan menyebutkan. dengarkan, saya selesaikan dulu. Ya, tapi nanti beri waktu saya ya untuk menjawab itu juga. Kenapa kita percaya kepada Injil? Kita bahas Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. 4 Injil tersebut. Karena satu, Injil tersebut berasal dari para saksi mata. Keterangan apa yang tertulis di situ berasal dari para saksi mata. Kemudian yang kedua, dia tidak diceritakan jauh setelah peristiwa terjadinya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda bisa percaya isi Al-Quran yang menceritakan tentang Yesus, sementara yang cerita itu nggak pernah Jangan lari ketemu? ke sana dulu, jangan lari ke sana Loh, kok dulu. takut kamu Fokus ditanya ke itu? pertanyaannya. Kamu kok takut ditanya itu? Bukan sama-sama menjawab kita. Sama-sama menjawab ya. Anda sudah menjawab. Giliran saya menjawab nih. Kenapa Ya saya kan? percaya Al-Quran itu firman Tuhan? Oke, pertama, syarat untuk disebut firman Tuhan, kitab suci itu harus bisa memvalidasi dirinya sendiri. Bisa membenarkan dirinya sendiri. Bahwa dia datang dari Tuhan. Tidak boleh kebenaran. Sebentar dulu, jangan potong. Sebentar. Kitab suci itu harus bisa membenarkan dirinya sendiri. Artinya setiap informasinya harus benar. Nggak boleh salah. Oh, berarti Al-Quran benar karena Al-Quran berkata bahwa Al-Quran benar. Oh, gitu. Kurang. Di sini kurang diskusinya. Makanya saya Ini bilang kurang. lebih. Oh, Nggak boleh begitu. Kenapa Al-Quran benar? Karena tertulis di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran benar. Oh, berarti kalau di pengadilan sama orang Muslim begini, Pak Hakim, ini Pak Hakim, buktinya. Kok bisa kamu katakan tertulis benar? Karena tertulis ini bahwa di sini benar. Itulah kemampuan Karena Anda. tertulis di sini dari Tuhan. Itulah Jadi besok, kemampuan Anda. sebentar. Jadi orang ini teman-teman, kalau membuat sistem pembuktian, mereka ini harus berdasarkan wahyu. Makanya polisi-polisi yang Islam-Islam, jaksa-jaksa yang Islam-Islam, kalian mulai sekarang nggak usah Kapan memeriksa. saya menjawab, Tenang. Kalian mulai sekarang jangan lagi tanya saksi, jangan lagi periksa para saksi mata, tetapi mulai sekarang pergilah kalian ke goa. Kapan saya mau menjawab? Jadi saya ulangnya jawaban Tunjukkanlah, saya. sebentar. Tunjukkanlah Kenapa takut kalau saya sebutkan tunjukkanlah syaratnya? bahwa Marconi, Kenapa takut? sebentar. Ya, tunjukkanlah Marconi itu korupsi, mana turunkanlah wahyu. Twing! Pak Hakim, nih, berdasarkan wahyu yang saya terima di gua Selarong, bahwa Marconi itu korupsi. Ini, karena apa? Tertulis di sini loh, nih, wahyu Marconi korupsi. Ini. Ya, kemampuan Anda di situ tuh. Kemampuannya di situ tuh. Bisa membuat orang tertawa. Kemampuannya di situ tuh. Argumentasi Anda sebenarnya nggak ada. Bagaimana kamu Syarat melaporkan untuk sebuah disebut kitab suci peristiwa? itu, jangan dulu saya jawab. Bagaimana Biarkan kamu saya menjawabnya, melaporkan walau sebuah itu sebentar peristiwa di mana sudah ada masyarakat, di mana sudah ada orang, di mana sudah ada sistem pemerintahan, tetapi orang-orang tersebut semuanya tidak kamu gunakan, kamu anggap sampah. Berarti menurut Anda semua peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu kamu anggap hewan karena mereka tidak melihat dan tidak mendengar. Jadi ya, selain daripada yang sebutkan tadi masih ada, Edis. Jadi Kita kasih gini aja dah. Kita kasih satu contoh lah. Dari Tuhan. Gini, kita kasih satu contoh bagaimana peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh. Ini dibahas dalam Injil dan Quran ini, ya. Di dalam Injil disebutkan peristiwa tentang kenapa Yesus disalibkan, bagaimana tata caranya Yesus disalibkan, kemudian siapa-siapa di situ, disalibkannya di mana, siapa yang menyalibkannya, siapa gubernur pada waktu itu yang memerintah, siapa raja pada waktu itu, ada semua di dalam Injil. Saya mau tanya sama kamu. Datanglah Al-Quran. Biarkan saya menjawab sebentar dulu. Biar saya selesaikan dulu ini istilah. Kita kasih contoh. Kita kasih satu contoh nyata biar kita nggak debat kusir. Biar kita nggak debat kusir. Al-Quran datang 700 tahun kemudian atau 600 sekian tahun. Al-Quran datang berkata, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Sesungguhnya mereka tidak menyalib dia,
dan sesungguhnya mereka juga tidak membunuh dia, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Oke, kita turutin ini. Maunya kitab suci yang datang 700 tahun kemudian ini, yang tidak berasal dari saksi mata, kenal juga enggak, ke Israel juga enggak pernah sama sekali. Baik. Dia ngomong, saya jawab ya, Baik. jawab ya. Oke, Baik. saya ulang. pertanyaan saya begini. Oke, pertanyaan saya sebentar saja, sebentar saja. Lah, bertanya lagi, kapan saya menjawabnya? Kan belum selesai Saya pertanyaan belum saya. menjawab. Saya kriteria belum mengajukan kitab suci pertanyaan. Itu dikatakan benar atau salah? Saya belum mengajukan pertanyaan kok kamu udah menjawab. Gini. Ikhtilaful. Itu kan pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Saya belum Kamu sudah bertanya, menjawabnya. ikhtilaful. Gantian, giliran saya menjawabnya. Saya belum bertanya. Kamu mau jawab apa, orang sudah bertanya aja saya belum Jadi, kok. Begini, pertanyaan saya tadi, ikhtilaful, tenang. sebentar ya, tenang. jadi saya jawab aja ya, langsung ya. Ikhtilaful, kamu jangan Iya, panik saya dulu, tenang, jangan tapi panik, izinkan jangan saya panik. menjawabnya. Jangan panik dulu. Betul atau salah bahwa Ya, Al-Quran, izinkan saya menjawabnya, wali itu hanya Baik. sebentar. betul atau salah Please. bahwa Al-Quran Oke. datang Jadi, 700 tahun Ya. setelah peristiwa itu terjadi? ya anggap aja betul. Kok anggap aja? Ya, betul. Betul. Oke, 700 tahun setelah itu Betul. terjadi. Betul tidak? Ya, Orang-orang yang membuat Al-Quran ini sama sekali tidak pernah ke Yerusalem, tidak pernah ke Israel, tidak tahu di mana itu Golgota, tidak tahu siapa itu gubernurnya pada waktu itu. Betul atau tidak? bagaimana saya mau menjawab sementara pertanyaanmu orang-orang yang membuat Al-Quran? Kalau saya menjawab pertanyaanmu itu saja sama saja saya membenarkan bahwa Al-Quran itu dibuat orang-orang. Berarti Al-Quran jatuh Jadi dari cara langit kan? pertanyaan itu Iya. salah. Memang teman-teman. Jadi Al-Quran tidak dibuat. Dituliskan, diabadikan. Ya, Al-Quran yang nulis ditulis itu, dan diabadikan oke, yang nulis itu pernah ke berdasarkan Israel wahyu nggak? Yang nulis, diterima. yang nulis itu pernah ke Israel nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang nulis itu nggak pernah. Jadi makanya saya bilang mereka Tapi ini yang membuat gendeng, wahyu makanya itu bukan manusia. buku sebentar, buku yang ditulis oleh orang yang datang 700 tahun setelah peristiwa kejadian, buku yang datang ditulis yang orang tidak pernah ke Israel melihat lokasi kejadian, itulah yang dipercaya oleh ikhtilaful. Makanya saya bilang kamu tidak waras lagi. Bagaimana kamu bisa mempercayai? Makanya saya bilang, kalau kamu jadi hakim, kamu tanya sama polisinya, kamu ke TKP? Enggak. Kamu kapan kamu ininya? Enggak. Terus kamu dapat dari mana? Pak Hakim, saya bertapa. Nah, di dalam Ya, gua jadi, itulah saya dapat ini nih, informasi. diskusinya yang adil ini. Makanya saya bilang Diskusinya yang berat. adil. Biarkan saya menjawab dulu. Biarkan saya menjelaskan dulu. Jangan hanya Anda yang ngomong. Nggak adil seperti itu. Jadi seperti ini, Edis. Untuk meyakini kebenaran suatu kitab suci itu bukan dengan cara melihat klaim pengikutnya. Yang kedua, bukan dengan cara saksi-saksi. Bahkan saksi-saksi yang Anda sebutkan itu nggak ada artinya disebut saksi. Karena kenapa? Mereka sudah mati ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda mau menjadikannya sebagai saksi? Kalaupun mereka itu hidup, bagaimana Anda bisa meyakini bahwa omongannya itu benar? Bisa saja dia bohong. Oke, Jadi berarti syarat untuk disebut kitab suci itu adalah pertama, kitab suci itu sendiri harus bisa mengklarifikasi dirinya bahwasanya saya adalah benar datangnya dari Tuhan. Dengan cara apa? Informasinya harus benar. Dan informasinya itu bukan informasi yang remeh-temeh. baik, kita uji lah ya, kita uji. Ini yang disebut kita Boleh. debat iman ini. Kita Oke. ini disebut dengan, ini yang saya sebut dengan debat iman. Saya ingin mengajak kamu debat ilmiah, tapi kamu ingin mengajak saya debat iman. Contoh, begini. Apa yang digunakan? Anda yang membuat Bang, kesimpulan tenang, seperti ikhtilaful. itu. Kamu kan udah ngomong. Kalau kamu udah ngomong, gantian dong saya ngomong. Boleh saya ngomong? Ya, silakan. Baik. Metode-metode yang kami gunakan, ikhtilaful, itu adalah metode-metode yang masih digunakan sampai sekarang. Contoh, di dalam sebuah pengadilan, Salah. ya kan, saya mau ngomong, kamu aja udah panik nih. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Boleh. Zaman sekarang pun, Boleh. di tahun abad 21 ini, masih digunakan metode-metode seperti itu. Dan ini metode-metode yang ilmiah. Contoh, di meja pengadilan, ketika kita ingin tahu apa yang peristiwa yang terjadi, yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seseorang,
yang betul-betul orang itu berbuat seperti apa, itu dibuktikan dengan yang namanya pengujian. Saksi mata diperiksa, ya kan? Kemudian fakta-faktanya Bagaimana juga. Anda meyakini kalau Tenang dulu, bagaimana Anda meyakini kalau ucapan saksi itu Ini benar? makanya saya bilang, saya belum selesai ngomong, ini dia udah panik duluan. Jangan panik, kenapa sih? Jangan panik. Ya, oke. Nah, sementara kalau kamu bilang seperti itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu kan bukan dari Tuhan. Katakan itu kan dari saksi mata. Saksi mata kan bukan dari Tuhan. Bisa bohong, Makanya bisa. iya, makanya saya bilang tenang dulu. Berarti kamu ini kalau di dalam pengadilan, kamu harus buang semua saksi mata itu ke tong sampah. Karena apa? Itu kan dia bisa bohong. Beda. Makanya metode tenang. Kalau Metode kamu inilah kamu ikhtilaful. Kamu aja saya belum selesai ngomong kok kamu udah panik sih. Nanti kamu ngomong bantah saya. Silakan nanti kamu ngomong bantah saya. Kalau menggunakan metode kamu, maka kamu tidak boleh mengambil keterangan itu dari saksi mata. Karena kamu anggap manusia itu adalah hewan yang mereka itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Ya, jadi menurutmu ketika ada peristiwa penyaliban, maka orang-orang ada di situ semua itu nggak kamu pertimbangkan. Yang harus kamu gunakan untuk menentukan peristiwa itu betul atau tidak adalah informasi dari Tuhan. Jadi apapun informasinya, kalau bukan dari Tuhan, no. Harus Tuhan langsung yang ngomong. Makanya saya bilang, kalian ini udah sakit jiwa. Begitu. Oke, saya jawab ya. Silakan. Saya sangkal ya. Silakan. Saya sangka ya. Jadi begini, di pengadilan saksi itu memang penting karena antara si hakim dan si saksi itu bisa ada tanya jawab. Khusus untuk kitab suci, nggak mungkin ada saksinya, apalagi saksinya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda ingin bertanya kepada si saksi itu? Saksi itu bisa bohong loh. Mungkin ada saksinya. Saksi itu bisa bohong, bahkan saksi yang ada di pengadilan pun bisa bohong. Terutama juga saksi untuk kitab suci, tidak terkecuali maksudnya. Berarti harus dari Tuhan ya. Itu saksi kitab suci. Oke, berarti harus dari Tuhan. Berarti kesimpulannya harus dari Tuhan. Bukan, tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Gimana? Dengar, makanya dengar. Ya udah, berarti harus dari Tuhan langsung kan? Berarti harus dari Tuhan. Terus gimana? Terus dari siapa kalau begitu? Informasi yang ada di kitab suci itu harus bisa membungkam mulut orang yang membantahnya. Artinya setiap informasinya itu harus benar. Dan informasi itu bukan informasi ecek-ecek. Oke, baik. Misalnya berita. Udahlah, kita uji aja dah. Kita uji aja. Nggak usah kebanyakan teori. Kita uji. Injil mengatakan jadi, bahwa sebentar ya, nanti kita uji. Nanti kita uji. Jadi selain daripada itu, kalau memang itu kitab suci, harusnya informasi yang ada dalam kitab suci itu harusnya bermanfaat untuk didengar. Penting untuk didengar. Bukan membicarakan hal-hal yang tidak penting untuk didengar. Untuk apa dikatakan kitab suci kalau isinya tidak penting untuk didengar? Dan syarat untuk disebut kitab suci itu setiap informasinya harus bersifat petunjuk. Baik. Kalau bukan bersifat petunjuk, untuk apa itu ditulis dalam kitab suci? Baik. Sudah belum? Pula kitab suci itu harusnya firman Tuhan, bukan ucapan manusia atau penyelidikan manusia. Oke. Selain daripada ucapan Tuhan, itu bukan kitab suci. Karena yang dimaksud kitab suci itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, ucapan Tuhan. Selain ucapan Tuhan, bukan firman Tuhan. Sudah belum? Seperti itu. Udah. Baik. Kalau diskusinya seperti ini adil nih, gantian ngomongnya. Baik. Oke, lanjut. Kita uji teman-teman. Kita uji firman Tuhan lawan laporan sejarah ya. Kita uji. Baik. Saya katakan firman Tuhan ya, karena mereka menganggap itu firman Tuhan. Baik. Al-Quran berkata, mereka tidak menyalibnya, tidak menyalib Isa. Dan mereka juga tidak membunuh Isa, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Firman Tuhan ini ya, firman Tuhan ya. Versimu itu firman Tuhan. Kalau versi saya sih bukan firman Tuhan. Versi saya itu versi saya itu bukan firman Tuhan, tapi firman hantu. Baik. Baik. Al-Quran berkata bahwa ada orang yang ingin disalibkan. Tetapi orang yang disalibkan itu malah sebenarnya bukan Isa. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Setuju?
Enggak setuju. Oke, terus gimana penjelasannya? Oke, seperti ini penjelasannya, Dis. Al-Quran mengatakan, waqalu, mereka berkata, inna qatalna Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami benar-benar membunuh Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan tidak pun menyalibnya. Walakin akan tetapi syubbihalahum, diserupakan bagi mereka. Apa maksudnya itu diserupakan? Pertanyaannya, diserupakan. Apa maksudnya itu diserupakan? Ada dua kemungkinan.